Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, 여러분. Kembali lagi di channel Kojin Kamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan buku textbox IPS Topik 2024, yaitu di bab 48. Di bab 48 ini pembahasannya adalah tentang sonje konco. Kata sonje konco. Sonje itu artinya adalah badan kapal. Konco itu artinya adalah konstruksi, perakitan, atau bisa juga kita artikan pembuatan. Jadi kalau sonje konco itu artinya adalah perakitan atau pembuatan badan kapal. Sekarang kita lanjutkan, ini ada percakapan antara dua orang ya pun, laki-laki pertama dan laki-laki kedua. Laki-laki pertama ini berkata, "반장님, 도장 작업을 다 끝냈습니다." Ya, 끝내다 itu artinya adalah menyelesaikan. Kalau 끝나다 itu artinya adalah selesai. Paham ya? Jadi, "반장님, Pak Mandor, saya telah menyelesaikan semua pekerjaan pengecatannya." Lalu yang mandornya ini, yang orang kedua ini ngomong, "모두 열심히 해준 덕분에." Kalau ada kata 덕분에, ya 모두 itu semuanya, ya. Semuanya berkat telah memberi, melakukan dengan sungguh-sungguh. Maksudnya itu semuanya berkat telah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. 예상보다 빨리 마쳤네요. Jadi menyelesaikannya itu lebih cepat dibandingkan, kata boda itu dibandingkan dengan yesang, perkiraanku ya. Seperti itu. Lalu munbot, tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 48 ini adalah tentang ini kata sifat ditambah kata jida di belakangnya. Itu artinya adalah menjadi. Misalnya 예쁘다, cantik. Kalau 예뻐 jida artinya menjadi cantik. Ya, misalnya ada lagi, misalnya 나쁘다 itu buruk. Kalau 나빠지다 artinya adalah menjadi buruk ya, dan lain-lain nanti banyak ya. Sekarang ini tata bahasa yang kedua itu adalah bentuk entakbune, itu artinya adalah berkat ya. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada entakbune, itu artinya adalah berkat. Nanti kita bahas lebih rinci di belakang ya pun. Sekarang owi kosakata yang akan kita pelajari di bab 48 ini adalah tentang sambak tojang kwalian owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pengecatan kapal. Selanjutnya kosakata yang kedua itu adalah tentang Kangkuan Bike Solji Kwalian Owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pemasangan steger atau pemasangan perancah pipa baja. Lalu munwawa jongbo, budaya dan informasinya yang akan kita pelajari itu adalah tentang Hangguke Joseonop. Joseonop itu adalah industri pembuatan kapal. Kalau Hangguke Joseonop adalah industri pembuatan kapalnya Korea. Lalu target pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya, 학습 목표nya di bab 48 ini adalah tentang 선박 도장 작업에 대해 말할 수 있다. Kita dituntut untuk el-suit bisa mengatakan atau bisa berkata tentang pekerjaan pengecatan kapal. Selanjutnya target pembelajarannya yang kedua itu adalah gangguan 비계 구조에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk el-suit bisa bertanya dan bisa menjawab tentang struktur perancah atau struktur steger gangkuan itu pipa baja. Sekarang kita lanjutkan yang owi ya yarbun, yang kosakata satu ini. Jadi kosakata satu ini adalah tentang sambak tojang kwalian owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pengecatan kapal. Yang pertama ada jotasil, ruang kemudi, sonwonsil, ruang kayu, kapan, lantai kayu atau dek kapal. Selanjutnya ada Propelok itu baling-baling, sonsubu bagian busur, jungangbu bagian tengah, sommibu bagian buritan. Selanjutnya ada sonce, sonce itu adalah badan kapal, byonsek perubahan warna, terus bunsahada menyemprot, kyunyol retak, nok itu karat. Selanjutnya ada eo spray gun, pistol semprot udara. Terus eorise spray gun itu adalah pistol semprot tanpa udara. Jadi eorise spray gun itu pistol semprot tanpa udara. Selanjutnya paint atau toryo hose. Hose itu selang ya punya. Jadi hose itu selang cat atau selang
cat pelapis ini ya. Terus eorise spray pompe. Jadi pompa semprot tanpa udara. Kalian harus hafal ya ini ya. Terus ada mulki. Mulki itu adalah kadar air atau kelembapan. Ya, ini cenderung ke kadar air ya punya. Kata mul itu air, kalau mulki itu kadar air ya. Terus gemikata itu artinya retakan. Gemikata retakan. Kata busik itu korosi ya. Terus ada myeonjok itu daerah atau area. Mekeropta halus. Mamurihata menyelesaikan. Kulguru itu merata. Jadi kulguru itu merata. Selanjutnya yang latihannya ya 여러분, 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. 골라, pilihlah. 것 itu hal, pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar. 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimatnya. Ya, kosakatanya kita artikan terlebih dahulu ya. Kata kapan itu artinya adalah lantai kapal. Kata semmibu itu artinya adalah bagian buritan ya, bagian buritan. Jadi bagian yang ada baling-balingnya itu ya. Terus yang terakhir ini kosakatanya adalah eo spray gun, itu adalah pistol semprot udara. Mari kita bahas yang nomor 1. 점점점점에서 도장 작업을 할 때는 바닥에 미끄러지지 않게 조심해야 돼요. Jadi kita sudah saya artikan ya. Jadi kapan에서 도장 작업을 할 때는 kita penggal dari sini kata T itu artinya adalah saat. Saat kita melakukan pekerjaan pengecatan di lantai kapal ya. 바닥에 미끄러지지 않게 조심해야 돼요. Jadi ya 돼요, kita itu harus berhati-hati supaya tidak 미끄러지다 itu kepleset ya, supaya tidak kepleset pada lantai atau tidak kepleset di lantainya. Sekarang nomor 1 udah, nomor 2 선수부 도장은 끝났으니까, nika itu dikarenakan, ya kita penggal dari sini ya. 선수부 도장 itu adalah pengecatan bagian busur. 끝났으니까 dikarenakan telah selesai. 오후에는 ya pada siang hari nanti. 바로 배러가 있는 선미부를 도장합시다. Jadi ayo kita mulai pengecatan ya, ayo kita mulai mengecat bagian buritan yang ada baling-balingnya. Paham ya dari sini ya? Jadi pengecatan bagian busur dikarenakan telah selesai. Owenen pada siang hari nanti, ayo kita mengecat bagian buritan yang ada baling-balingnya. Sommibu itu adalah bagian buritan. Maksudnya ini loh ya, jadi bagian sommibu, bagian buritan itu di sini tuh ada baling-balingnya yang mempunyai baling-baling seperti itu loh ya. Oke. Sekarang yang nomor 3 ya, pun 에어 스프레이 건. Ya ini sudah saya kerjakan. 에어 스프레이 건으로 도장 작업을 하면, jika kita bekerja mengecat dengan menggunakan pistol semprot udara, 붓으로 하는 것보다 dibandingkan kita itu melakukannya dengan menggunakan kuas, 더 빨리 할 수 있어요. Itu bisa melakukannya lebih cepat. Maksudnya pekerjaannya itu jauh lebih cepat ya, pengecatannya itu. Selanjutnya yang soal nomor 4, 5, 6 ya 여러분. Kita artikan kosakatanya terlebih dahulu. Ada kata 분사하다, itu artinya adalah menyemprotkan. 부식이 일어나다, timbul korosi ya, timbul korosi. Lalu 균열이 생기다, itu artinya adalah muncul retakan. Oke, nomor 4, 5, 6 ini sudah saya kerjakan ya, biar mempersingkat waktu. Kita artikan aja ya pun. Kata 노기슬다 itu artinya adalah berkarat. Kalau 노기슬면, 면 itu jika. Jika berkarat, 선제의 부식이 일어나기 쉬우니까, nika dikarenakan, 기쉬우니까 dikarenakan mudah untuk timbul korosi pada bodi kapalnya. 도장할 때 saat mengecatnya, 페인트를 골고루 칠해야 돼요. Itu harus dipoleskan secara merata catnya, atau harus dicat secara merata saat mengecat. Nomor 5, 도장을 맞은 선제 벽면에,
균열이 생기면, jadi myon itu jika ya, jika muncul retakan pada permukaan bodi kapal, kata en itu artinya adalah yang telah selesai dicat, seperti itu ya. Jika muncul retakan pada permukaan bodi kapal yang telah selesai dicat, gemikan bubun을 다시 도장해야 합니다. Kita itu harus mengecatnya lagi bagian yang retak tersebut. Yang nomor 6 ya, 선체 도장 작업을 할 때는, jadi saat melakukan pekerjaan pengecatan bodi kapal, 도료 호스가 연결된 스프레이 건으로 페인트를 분사해요. Kita itu menyemprotkan cat dengan menggunakan pistol semprot udara yang telah dihubungkan dengan selang catnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang munbab ya Robun, yang tata bahasa 1 ini. Jadi tata bahasa pertama di bab 48 ini adalah bentuknya cita. Jadi kalau ada kata sifat, belakangnya ada kata ao cita, belakangnya itu artinya adalah menjadi. Seperti itu aja simpelnya ya. Jadi ini ya, menempel pada kata sifat untuk menunjukkan bahwa suatu keadaan berubah secara bertahap. Jadi kalau ada kata sifat, belakangnya ada kata cita, itu intinya artinya adalah menjadi. Cara merangkainya adalah seperti ini ya Robun. Ya, ini saya singkat aja. Jadi cara merangkainya, kata sifat yang akhirannya itu da ini ya. Jadi kata sifat ya, itu belakangnya kan pasti ada da-nya. Ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk yo. Misalnya, yepoda artinya itu adalah cantik ya, dirubah dulu ke dalam bentuk yo. Ya, yepoda menjadi yepo yo. Lalu yepo yo-nya dibuang, ditambah kata cita, itu artinya adalah menjadi cantik. Jadi kalau yepo yo cantik, kalau yepo yo-nya dibuang, ditambah kata cita, yepo cita artinya adalah menjadi cantik. Karena bentuknya masih da, jadi harus dirubah ke dalam bentuk yo agar bisa dipakai dalam kalimat. Jadi yepo cita menjadi yepo joyo, artinya adalah menjadi cantik. Contohnya lain, misalnya ada kata napeda, itu buruk ya, dirubah ke dalam bentuk yo menjadi napayo ya. Terus napa, yo-nya dibuang, ditambah kata cita, napa cita menjadi buruk. Kalau napa cita dirubah ke dalam bentuk yo menjadi napa joyo menjadi buruk. Seperti itu ya. Nah ini nggak usah. Pokoknya intinya kata sifatnya dirubah dulu ke dalam bentuk yo seperti ini. Lalu yo-nya ini kalian buang, ditambah kata cita, itu artinya adalah menjadi. Sekarang yang contohnya ya 여러분. 선반 주문이 늘어서 야간 작업이 많아졌어요. Kata 선반 ini artinya bisa diartikan mesin bubut, bisa diartikan rak gantung ya. Entah ini pesanan rak gantung atau pesanan mesin bubut ya ini. Pokoknya antara dua itu. Ya kita artikan mesin bubut aja ya. Pesanan mesin bubut, so itu sebab meningkat ya. Yakan cakopi, pekerjaan lembur. Manayo itu banyak. Kalau mana josoyo itu adalah menjadi banyak. Jadi telah menjadi banyak. Seperti itu. Terus bawahnya 제품 출고 시기가 되면, jika mulai masa pengeluaran produknya, 더 바빠질 거예요. Kemungkinan akan menjadi lebih sibuk. Seperti itu. Bawahnya 이제 한국 생활에 익숙해졌어요. 익숙해요 itu terbiasa. Kalau 익숙해졌어요 itu artinya adalah telah terbiasa. Jadi saat ini telah terbiasa pada kehidupan Korea. Seperti itu. Sekarang yang ini ya Bun ya. Jadi ao cita ini dilekatkan pada kata kerja. Itu hal ini menunjukkan bahwa suatu tindakan terjadi secara spontan atau karena faktor luar ya. Contohnya seperti ini. 기름 얼룩은 잘 지워지지 않습니다. Kata kirim itu minyak. Kalau 얼룩 itu artinya adalah noda ya. Noda minyaknya ya, noda minyaknya itu tidak menjadi terhapus. Jadi tidak menjadi terhapus dengan baik. Jadi artinya itu adalah noda minyaknya itu
tidak bisa terhapus. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang latihan 1 ya 여러분. 보기와 같이 문장을 쓰세요. Tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya. Seperti itu. Oke, sekarang yang contohnya, bogi contohnya, 도장 작업을 하다 itu melakukan pekerjaan pengecatan. Terus 선체가 깨끗하다. 선체 itu bodi kapal. Bodi kapalnya itu bersih ya. Kita rubah menjadi kalimatnya seperti ini. 도장 작업을 해서, so itu sebab ya, sebab melakukan pekerjaan pengecatan 선체가 깨끗해졌습니다. Jadi 선체, bodi kapalnya itu menjadi bersih atau bodi kapalnya telah ya. Ini kata 졌습니다 itu telah menjadi bersih. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분, 세기계가 들어오다. Jadi 세기계 itu mesin baru, 들어오다 itu datang masuk atau datang masuk mesin baru atau kedatangan mesin baru. 작업 속도가 빠르다. Jadi 작업 속도, 속도 itu kecepatan, kecepatan kerjanya itu menjadi cepat ya. Kita rubah menjadi kalimatnya. Kalimat pakai 졌습니다 itu menjadi ya. 세기계가 들어와서, so itu sebab ya, sebab datang masuk atau sebab kedatangan mesin baru. 작업 속도가 kecepatan kerjanya 빨라졌습니다 menjadi atau telah menjadi cepat. Seperti itu. Nomor 2, 균열이 많이 생기다 muncul banyak karat ya, 균열 itu retakan ya, muncul banyak retakan. 선체가 약하다. Jadi 선체 itu bodi kapalnya itu lemah. Kita rubah menjadi kalimatnya 균열이 많이 생겨서. So itu sebab ya, sebab muncul banyak retakan. 선체가 약해졌습니다. Jadi 선체 bodi kapalnya 졌습니다 telah menjadi lemah. Sekarang nomor 3, 선체의 녹을 제거하다. Jadi 제거하다 ini bisa kita artikan menghilangkan ya, bisa diartikan menghilangkan atau menghapus atau menyingkirkan. Menghilangkan karatnya bodi kapal. Jadi menghilangkan karatnya bodi kapal. Lalu 표면이 매끄럽다. 표면 permukaannya menjadi licin. Jadi permukaannya licin. Kita rubah menjadi kalimatnya jadinya seperti ini. 선체의 녹을 제거해서. Jadi 선체의 녹을 제거해서. So itu sebab ya. Sebab telah menghapus atau sebab menyingkirkan karatnya bodi kapal. Jadi sebab menyingkirkan karatnya bodi kapal. 표면이 bodi kapalnya 매끄러워졌습니다. Telah menjadi licin atau telah menjadi halus. Nomor 4, 도장 작업을 오래 하다 itu adalah melakukan kerja dalam waktu lama, mengecat. Jadi mengerjakan lama, mengecat, melakukan pekerjaan dalam waktu yang lama, pengecatan gitu ya. 작업장 공기가 나쁘다. Jadi suasana tempat kerjanya buruk. Kita rubah menjadi kalimatnya 도장 작업을 오래 해서. So itu sebab ya, sebab melakukan dalam waktu yang lama pekerjaan pengecatan. 작업장 공기가 suasana tempat kerjanya 나빠졌습니다. telah menjadi buruk. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 2 ini ya 여러분. 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. 골라, pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar, 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimatnya. Kosakatanya kita artikan terlebih dahulu ya. Kata 옮기다 artinya adalah memindahkan, kata 만들다 membuat, 기다리다 menunggu, kata 칠하다 itu mewarnai ya, atau memoles atau mewarnai atau mengecat ya. Sekarang ya soal nomor 1, 벌써부터 고향에 갈 날이 기다려져요. Jadi 기다려져요. Ini berasal dari kata 기다리다 menjadi 기다려, itu ditambahi 기다려지다 itu menjadi menunggu. Tapi karena ini adalah kata kerja, kalau kata sifat
ya. Yepe다 cantik. Kalau yepo cita menjadi cantik itu kalau kata sifat. Tapi ini gitarita itu menunggu. Kalau kata kerja ditambah kata jiyo itu menunjukkan sesuatu yang terjadi secara spontan ya pun. Jadi kita artikan aja ya, daripada kalian pusing kita artikan itu spontan menjadi. Jadi kalau kata kerja ditambah kata jiyo, ini ya kata kerja ditambah kata jiyo, ini artinya adalah spontan menjadi. Jadi kalau kita artikan seperti ini ya, kita ulang lagi. 벌써부터 고향에 갈 날이 기다려져요. Jadi nal itu hari. Hari di mana itu artinya adalah akan ya. Hari di mana akan pergi ke kampung halaman ya. 벌써부터 itu kita artikan itu sudah itu ya. Sudah spontan menjadi menunggunya, seperti itu ya. Jadi hari di mana akan pergi ke kampung halaman sudah spontan menjadi menunggunya. Jadi artinya seperti itu. Oke, nomor 2, 제품이 완성되면, kata 제품 itu produk, kata 완성하다 itu dirampungkan atau disempurnakan. Jadi produknya jika sudah dirampungkan atau produknya jika sudah disempurnakan baru cangkoe 옮겨져요. Spontan menjadi dipindahkan ke gudang secara langsung. Dari sini paham ya teman-teman ya. Jadi produknya jika sudah dirampungkan spontan menjadi dipindahkan ke gudang secara langsung. Sekarang nomor 3, 뼈면이 깨끗해서. Jadi 뼈면 permukaannya, so itu sebab ya, sebab bersih. Jadi permukaannya sebab bersih. 페인트가 잘 칠해져요. Maka spontan menjadi ya, spontan menjadi bisa dipoles dengan baik ya, catnya seperti itu. Jadi kita ulang lagi, permukaannya sebab bersih maka catnya itu spontan menjadi bisa dicat dengan baik seperti itu. Oke, nomor 4, 선체는 부식의 강한 절판으로 만들어져요. Mandelda membuat, kalau 만들어지다 artinya adalah menjadi, membuat. Jadi kalau ini kata kerja jadi spontan menjadi. Kita ulang, kita panggil dari sini. 선체 itu bodi kapalnya, ya bodi kapalnya itu spontan menjadi dibuat dengan menggunakan plat besi yang kuat pada korosi. Maksudnya plat besi yang tahan korosi. Jadi bodi kapalnya spontan menjadi dibuat dengan menggunakan plat besi yang kuat pada korosi atau yang tahan korosi. Sekarang kita lanjutkan yang tewa ilya pun yang percakapan satu ini. Ini ada percakapan antara Carlo atau saudara Carlos dan Panjangnim. Panjangnim itu adalah Pak Mandor. Jadi Carlos berkata, Panjangnim, 도장 준비를 마쳤습니다. Pak Mandor, saya telah menyelesaikan persiapan pengecatan. Lalu Panjangnim menjawab, 선체 뼈면은 물로 깨끗하게 청소했지요. Ya, kita penggal dari sini. 선체 뼈면, permukaan bodi kapalnya sudah kamu bersihkan secara bersih dengan menggunakan air kan. Jadi Pak Mandornya berkata seperti itu. Lalu Carlos menjawab, 네, 물 분사기로 청소한 후에. Ya, setelah saya membersihkan dengan menggunakan penyemprot air, 물기를 완전히 제거해 놓았습니다. Lalu saya itu telah menghilangkan, ya, R-nya di sini, saya itu telah menghilangkan kadar airnya dengan sempurna. Lalu Panjangnim membalas, 어디 봅시다. Ya, mana coba saya lihat itu. 뼈면이 깨끗해졌네요. Ya, permukaannya sudah menjadi bersih ya. Jadi permukaannya telah menjadi bersih ya. 바로 도장 작업을 하면 되겠어요. Sepertinya itu bisa jika dilakukan pekerjaan pengecatan secara langsung.
Lalu Carlos menjawab, 에어 스프레이 건으로 작업하면 되지요. Boleh jika dikerjakan dengan menggunakan pistol semprot udara kan? Panjangnim menjawab, 에어 스프레이 건 말고 에어리스 스프레이 건으로 작업하세요. Jadi bekerjalah dengan menggunakan pistol semprot tanpa udara. Jangan menggunakan pistol semprot udara. Jadi panjang님nya ngomong seperti itu. 그래야 dengan begitu 짧은 시간에 넓은 면적을 도장할 수 있어요. Ya, dengan begitu kamu bisa mengecat area yang luas dalam waktu yang singkat. Punsa 작업 끝나면 jika selesai pekerjaan penyemprotan, 붓으로 마무리하는 것도 잊지 마시고요. Ya, jangan lupa juga untuk menyelesaikannya atau melakukan pekerjaan finishingnya itu dengan menggunakan kuas. Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya ya Bun ya, ada di track 263. Oke, selamat mendengarkan. 반장님, 도장 준비를 마쳤습니다. 선체 표면은 물로 깨끗하게 청소했지요? 네, 물 분사기로 청소한 후에 물기를 완전히 제거해 놓았습니다. 어디 봅시다. 표면이 깨끗해졌네요. 바로 도장 작업을 하면 되겠어요. 에어 스프레이 건으로 작업하면 되지요? 에어 스프레이 건 말고 에어리스 스프레이 건으로 작업하세요. 그래야 짧은 시간에 넓은 면적을 도장할 수 있어요. 분사 작업 끝나면 붓으로 마무리하는 것도 잊지 마시고요. Selanjutnya 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Yang nomor 1, 도장 작업을 위해 무엇을 준비했어요? Ya, telah mempersiapkan apa untuk bekerja mengecat? Seperti itu. Yang dipersiapkan itu apa untuk kerja mengecat itu? Jadi jawabannya tadi ini ya 여러분 ya. 에어리스 스프레이 건, ya ini adalah pistol semprot tanpa udara dan kuas ya untuk finishingnya. Jadi jawabannya adalah 에어리스 스프레이 건 하고 붓을 준비했어요. Jadi telah mempersiapkan 에어리스 스프레이 건 atau pistol semprot tanpa udara ini dengan kuas. Oke, nomor 2, 왜 에어리스 스프레이 건으로 작업해야 돼요? 왜 itu kenapa? Kenapa kok kita itu harus bekerja dengan menggunakan 에어리스 스프레이 건 atau pistol semprot tanpa udara? Jadi jawabannya itu adalah ini ya, dari sini ya 여러분 ya. 짧은 시간을 넓은 면적을 도장할 수 있어요. Jadi karena ini pertanyaan, jadi kita tahu kata karena ya. 도장할 수 있으니까요. jadi 짧은 시간에 넓은 면적을 도장할 수 있으니까요. Karena jika kita itu dengan menggunakan 에어리스 스프레이 건 ini, karena bisa mengecat area yang luas dalam waktu yang singkat. Itu jawabannya. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi, memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap. Oke, mari kita bahas ya, Erbun. Ya, seperti ini. Kosakatanya, 녹을 제거하다. Kata 제거하다 ini artinya adalah menyingkirkan atau menghilangkan atau menghapus juga bisa ya. Kata 녹 itu artinya adalah karat. Jadi, menghilangkan karat. Lalu 도장 작업, pekerjaan pengecatan. Lalu 선체가 부식에 강하다. 선체 itu bodi kapal atau badan kapal itu ya. Bodi kapal kuat terhadap busik. Busik itu adalah korosi. Bodi kapalnya kuat terhadap korosi. Jadi kita masukkan, jadi kalimatnya seperti ini. 오늘
hal 작업은 뭐예요? Jadi kalian harus paham ya, kita penggal dari sini. 오늘 hal 작업은 뭐예요? Pekerjaan, kata seperti ini itu artinya adalah yang akan ya 여러분 ya. Kalau 오늘 한 작업 berarti pekerjaan yang telah, tapi karena ini adalah berarti pekerjaan yang akan dikerjakan hari ini itu apa? 오늘은 노클 제거한 후에 hari ini setelah menghilangkan karatnya 도장 작업을 할 거예요. Kemungkinan akan melakukan pekerjaan pengecatan. 도장 작업을 해야 jadi kita itu harus melakukan pekerjaan pengecatan supaya 신재가 부식에 강해져요. supaya bodi kapalnya itu menjadi kuat terhadap korosi atau menjadi tahan terhadap korosi. Seperti itu. Sekarang kalimat yang di bawahnya ya 여러분. 선제 페인트 균열을 스크래퍼로 없애다. Jadi opseta, kata opta itu artinya tidak ada. Kalau opseta itu artinya adalah meniadakan, ya meniadakan. Udah kita artikan menghilangkan gitu aja ya. Menghilangkan, relnya di sini ya Yarbun. Menghilangkan retakan cat bodi kapal. Jadi menghilangkan retakan cat bodi kapal dengan menggunakan scraper. Scraper itu semacam kayak susruk itu loh ya. Jadi susruk untuk mengosrok cat itu aja, susruk yang kayak solet itu ya, solet besi itu. Mengosrok. Jadi solet besi itu loh ya. Solet besi itu loh ya pokoknya itu. Terus mulchongso itu artinya adalah membersihkan dengan menggunakan air. Terus sonje biomyoni kayak ketata itu adalah permukaan bodi kapalnya itu bersih. Ya, kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya seperti ini. 오늘 할 작업은 뭐예요? Jadi pekerjaan yang akan dilakukan hari ini itu apa? Jadi ini kita masukkan ya. 선제 페인트 균열을 스크래퍼로 없앤 후에. Jadi 없앤 후에 setelah kita meniadakan atau menghilangkan retakan cat bodi kapal dengan menggunakan scraper. Lalu mulchongsorel 할 거예요. Lalu kemungkinan akan melakukan membersihkannya itu dengan menggunakan air. Jadi kemungkinan akan membersihkannya dengan menggunakan air. Kemudian ini ya. mulchongso, jadi mulchongso heya, jadi kita itu harus membersihkannya dengan menggunakan air supaya 선제 표면이 깨끗해져요. Jadi supaya permukaan bodi kapalnya itu 깨끗해져요, menjadi bersih. Sekarang yang bareng bisa kalian dengarkan sendiri ya 여러분. 1. 넣고 좋단 쌓지 2. 많고 안턴 달치. Sekarang kita lanjutkan yang awi ya 여러분, yang kosakata 2 ini. Jadi kosakata 2 ini adalah tentang gangguan 비계 설치 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pemasangan perancah atau pemasangan steker pipa baja. Ya seperti ini gambar stekernya ya punya. Jadi semuanya ini adalah namanya adalah BG steker. Maksudnya pijakan untuk kerja itu namanya adalah steker ya. Oke, ini ada kayak apa bagian-bagiannya. Kalau yang ini namanya apa, ini namanya apa ya, ini ya kata jangson itu adalah kawat panjang ya, bisa kalian hafal sendiri ya ya. Kata jangson itu kawat panjang, kata tijang itu strip besi. Selanjutnya ada mitpachim calmun itu adalah perangkat logam dasar. Terus mitung capi itu adalah penstabil dasar. Terus bigi kitung tiang perancah, kalpan papan lantai,
GASE penjepit, cakop balpan platform kerja atau pijakan kerja. Kata balpan itu pijakan kerja ini ya, yang sini ya, ini untuk kerja, untuk berdiri orang-orang yang kerja itu namanya adalah cakop balpan. Terus anjon langgan itu pagar pengaman, bisa kalian hafal sendiri ya ini ya, di materi bab buku sebelumnya ini nggak ada ya, ini khusus buat kalian, ini harus hafal ini. Terus selanjutnya ada anjon rope itu tali ya, tali pengaman. Terus supyong itu horizontal ya. Terus kata sucik itu vertikal, tekakson itu diagonal. Selanjutnya kosakata baru lagi ada anjonsong itu stabilitas, kata nengriul efisiensi, cicite itu dukungan, kata kukek itu pelanggan, seuda itu berdiri ya, bisa seuda itu cenderung ke mendirikan ya, mendirikan bukan berdiri ya, mendirikan atau membangun, kata seuda itu. Kata pomjil itu mutu atau kualitas, imsiro itu sementara, congki cok. Jadi congki cokero biasanya pakai ero belakangnya, congki cokero secara berkala atau secara teratur. Kata kucomul struktur sementara, kata kujang itu rusak. Selanjutnya kuangkeinen got kiri yongkel aseo. Jadi sambungkanlah antara hal yang ada hubungannya. Intinya kita disuruh menyambungkan hal yang ada hubungannya dengan kosakata ini itu yang mana gitu ya ya. Coba kita artikan kalimatnya terlebih dahulu. Cakop jaga soso ilal suinen gut. Jadi cakopja itu bekerja, pekerja itu berdiri, lalu tempat yang bisa bekerja. Maksudnya itu apa? Kalau kita artikan seperti ini bingung ya. Jadi pekerja itu berdiri, lalu tempat yang bisa bekerja. Maksudnya itu tempat yang bisa untuk bekerja, di mana pekerja itu berdiri ya, itu namanya apa? Seperti itu ya. Jadi jawabannya itu adalah cakop balpan, itu adalah pijakan pekerja, pijakan kerja atau platform kerja ya. Jadi platform kerja. Ya. Jadi pijakan kerja atau platform kerja. Sekarang bawahnya. Oke. 높은 곳에서 안전하게 작업할 수 있게 임시로 설치하는 구조물. 구조물 itu adalah konstruksi ya 여러분 ya. Jadi konstruksi yang dipasang sementara supaya bisa bekerja secara aman di tempat yang tinggi. Itu namanya apa? Ya, jadi jawabannya itu adalah BG, perancah ya, atau steger. Terus bawahnya 작업 발판에 지지대로 비계기동에 수평으로 설치하는 파이프 itu namanya apa? Jadi pipa yang dipasang secara horizontal, ini bukan horizontal ya, tapi horizontal. Pipa yang dipasang secara horizontal pada tiang perancah atau pada tiang steger sebagai penyangga platform kerja atau sebagai penyangga pijakan kerja. Itu namanya apa ya, Bun? Jadi jawabannya itu adalah tijang ya. Tijang itu artinya adalah strip besi ya. Tijang itu strip besi. Oke, 정답은 tijang. Terus bawahnya 비계 안전성을 높이기 위해 대각선으로 설치하는 파이프. Jadi pipa yang dipasang secara diagonal. Jadi pipa yang dipasang secara diagonal untuk mempertinggi keselamatan steger itu namanya apa? Atau untuk mempertinggi keselamatan perancah itu namanya apa? Ya, jawabannya itu adalah gase. Gase itu adalah penjepit ya, penjepit. Terus bawahnya 비계기둥이 dari 비계기둥이 흔들리지 않도록 비계 아랫부분에 설치하는 파이프. Jadi pipa yang dipasang di bagian bawah steger atau di bagian bawah perancah supaya tidak goyang ya, atap stegernya atau atap perancahnya itu namanya apa? Itu namanya adalah miltung capi. Itu artinya adalah
penstabil dasar ya. Jadi miltung capi, penstabil dasar. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang munbob ya Yorobun, yang tata bahasa 2 ini. Jadi tata bahasa selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah bentuknya nen atau en tok bune. Itu artinya apa? Itu melekat pada kata kerja menunjukkan bahwa kejadian sebelumnya adalah alasan atau penyebab hasil positif. Ya, jadi seperti ini ya tokbune itu. Kalau tokbune ini di sini itu adalah kata kerja ya. Kalau kata kerja itu harus memakai partikel nen atau en ya kalau kata kerja. Tapi kalau kata benda itu tidak perlu memakai nen atau en, tapi langsung tokbune saja. Misalnya kamu itu no itu kan bukan kata kerja. Jadi kalau berkat kamu berarti no tokbune. Jadi seperti itu. Misalnya berkat temanku, je jinggu itu temanku. Kalau je jinggu tokbune itu berkat temanku. Seperti itu. Jadi nggak perlu memakai partikel en atau nen apabila itu disambungkan dengan kata benda. Ya seperti itu ya. Karena ini kata kerja harus memakai kata nen atau en. Ini artinya adalah berkat ya Yorobun. Kalau ada kata kerja belakangnya ada kata tokbune itu artinya berkat. Kalau tokbune pasti di kalimat selanjutnya ini adalah menunjukkan hal-hal yang positif ya Yorobun. Misalnya seperti ini. Berkat kamu ya, berkat kamu pekerjaannya menjadi lancar. Jadi pekerjaannya lancar itu adalah sesuatu yang positif. Contoh lain misalnya, berkat minum obat, ya berkat minum obat, maka penyakitku menjadi sembuh. Jadi penyakitku menjadi sembuh itu sesuatu yang positif. Jadi seperti itu ya. Karena nanti itu ada kebalikannya ya Yorobun. Kalimat kebalikannya itu memakai barame. Itu gara-gara. Misalnya, gara-gara kamu, lah itu pasti menunjukkan sesuatu yang negatif ya. Kata barame. Nanti ada ya pola kalimat en barame seperti ini ya. Barame. Maaf ini saya ulas kalian ya. Barame. Barame itu artinya adalah gara-gara. Kalau gara-gara pasti di kalimat selanjutnya itu adalah sesuatu yang negatif. Kalau tokbune berkat itu pasti menunjuk di kalimat selanjutnya itu adalah kalimat yang positif. Ya sekarang kita bahas yang barame. Gara-gara kamu, maka pekerjaanku menjadi berantakan. Ya, contoh lain misalnya, gara-gara banyak makan, ya, gara-gara banyak makan, maka perutku menjadi sakit. Pokoknya kalau barame itu menunjukkan sesuatu yang negatif kalimat selanjutnya itu. Dari sini paham ya, Yorobun ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pola kalimat tokbune yang berarti berkat. Ya, cara merangkainya itu seperti ini. Pokoknya kalau ada kata nen tokbune atau en tokbune itu artinya adalah berkat. Situ gini aja ya. Karena kita nanti tidak untuk merangkai kalimat. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing. Harus bisa merangkai kalimat dengan lancar. Nggak usah dulu. Yang penting kalian paham dulu. Yang paling penting itu adalah memahami kalimat ya. Bukan kok merangkai kalimat. Tapi kalau kalian otaknya yang IQ-nya agak tinggi ya, itu nggak apa-apa sih sekalian belajar. Tapi kan tidak semua kita itu punya IQ yang tinggi ya. Jadi intinya seperti ini aja. Kita itu ujiannya untuk memahami kalimat, bukan untuk merangkai kalimat. Ya, pokoknya kalau ada kata nen tokbune atau en tokbune itu artinya adalah berkat. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contoh kalimatnya ya Yorobun. Ini ke contoh, waduh besar banget ini. Ya, seperti ini contohnya. 한국어를 잘하는 덕분에. Ingat kalau 덕분에 ini seperti kita koma ya. Pasti di sini itu adalah menunjukkan pola kalimatnya itu adalah pola kalimat yang positif ya. Ya, mengandung unsur positif. Seperti ini. 한국어를 잘하는 덕분에 berkat calhata itu lancar ya. Jadi berkat lancar berbahasa Korea atau berkat pandai berbahasa Korea, 한국 생활이. Jadi kehidupan Korea itu nyaman. Seperti itu. Jadi kehidupan Korea nyaman itu adalah sesuatu yang positif. Jadi berkat lancar bahasa Korea, maka sisi baiknya kehidupan Korea menjadi nyaman. Selanjutnya bawahnya 비계를 튼튼하게 설치한 덕분에. Jadi 덕분에 itu artinya adalah berkat. Berkat kata en ini artinya apa? Telah ya. Berkat telah memasang secara kokoh perancahnya atau stekernya. 안전하게 작업할 수 있습니다. Maka al-suit bisa bekerja secara aman. Bawahnya 수병을 잘 맞춘 덕분에. 덕분에 itu berkat ya. Berkat
telah, kata ini telah ya, berkat telah menyesuaikan dengan baik ya, supyong itu adalah horizontalnya. Jadi berkat menyesuaikan dengan baik horizontalnya. Ini 발판이 튼튼하게 설치되었습니다. maka dipasang secara kokoh. Ini balpan itu pijakan. Jadi pijakannya itu bisa dipasang secara kokoh. Terus ini ya Bun ya, kalau 덕분에 ini belakang di depannya itu kata benda, ini tidak usah memakai nen atau en ya, nggak usah pakai partikel, kita langsung aja ke 덕분에 gini, itu maksudnya itu 덕분. Ya misalnya no itu kamu, kalau no 덕분에 berarti berkat kamu. 친구 teman, kalau 친구 덕분에 berkat teman. Television TV, kalau television 덕분에 berkat TV dan lain-lain. Jadi nggak perlu pakai televisionen, nggak perlu ya. Jadi langsung aja television 덕분에 seperti itu. Ya contohnya ini 경험이 많은 작업자들 덕분에. Jadi 덕분에 berkat pekerja-pekerja yang banyak pengalaman ya, berkat pekerja-pekerja yang banyak pengalamannya 일이 빨리 끝났습니다. Jadi pekerjaannya itu cepat selesai. Selanjutnya yang latihan 1 ini ya 여러분, 알맞은 것을 골라. Jadi pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar. 보기와 같이 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya kosakatanya kita artikan terlebih dahulu. 안전로브를 설치하다, memasang tali pengaman. 품질 관리를 잘하다, jadi melakukan dengan baik pengelolaan kualitas. Terus 조신 장비를 사용하다, menggunakan perlengkapan atau menggunakan peralatan yang terbaru. Lalu 크램프를 잘 설치하다, jadi memasang dengan baik klemnya. Jadi memasang dengan baik klemnya. Oke, bogi contohnya 크램프를 잘 설치한 덕분에, 덕분에 itu adalah berkat ya, berkat, itu telah, berkat telah memasang dengan baik klemnya. 비계가, ya 비계가 흔들리지 않아요. Jadi stekernya atau perancahnya itu tidak bergoyang. Jadi berkat telah memasang dengan baik klemnya, maka stekernya atau perancahnya itu tidak bergoyang. Sekarang yang nomor 1, 최신 장비를 사용한 덕분에, 덕분에 berkat telah menggunakan peralatan yang terbaru. 작업 속도가 빨라졌어요. Jadi kecepatan kerjanya itu telah menjadi cepat ya, kecepatan kerjanya itu menjadi cepat. Nomor 2, 품질 관리를 잘한 덕분에. Jadi berkat, itu telah, berkat telah melakukan dengan baik pengelolaan kualitas ya. Berkat telah melakukan dengan baik pengelolaan kualitasnya. 고객 만족도. Jadi 고객 만족, 만족 itu kepuasan, kepuasan pelanggan pun 높아졌습니다. Itu telah menjadi tinggi. Bawahnya 안전로브를 설치한 덕분에, berkat telah memasang tali pengaman. 사고를 예방할 수 있었습니다. Jadi telah bisa mencegah kecelakaan. Jadi berkat telah memasang tali pengaman, maka telah bisa mencegah kecelakaan. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 2 ini ya 여러분. 보기와 같이 문장을 바꾸세요. Jadi rubahlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya seperti ini. Kita disuruh merubah kalimat yang ini ya menjadi seperti ini. Oke. 선제 비계를 설치해서. 서 itu sebab ya, sebab memasang perancah pada bodi kapal. 작업자들이 안전하게 일할 수 있습니다. Maka pekerja-pekerja al-su'id bisa bekerja secara aman. Jadi seperti itu, dirubah menjadi bentuk 덕분에. Jadi menjadi seperti ini. 선제 비계를 설치한 덕분에. Jadi kita pegang dari sini. 덕분에 berkat telah memasang
perancah pada bodi kapalnya, 작업자들이 para pekerja-pekerja bisa bekerja secara aman. Sekarang yang nomor 1 ya, 여러분 ya. Oke. 작업장 환경이 좋아져서. jadi so itu sebab ya, sebab lingkungan tempat kerjanya menjadi baik. 작업 능률이 올랐습니다. jadi efisiensi kerja itu telah meningkat. jadi kita rubah menjadi bentuk 덕분에. 작업장 환경이 좋아진 덕분에 berkat, sorry ini ya, berkat suasana tempat kerja yang telah menjadi baik. jadi berkat suasana tempat kerja yang telah menjadi baik. 작업 능률이 올랐습니다. maka efisiensi kerja itu telah meningkat. Nomor 2, 정기적으로 기계를 점검해서. so itu sebab ya, sebab memeriksa mesin secara terus-menerus, secara rutin ya. jadi sebab memeriksa mesin secara rutin, 고장이 줄었습니다. maka kerusakan itu berkurang. Kita rubah menjadi bentuk 덕분에 ya, jadinya seperti ini. 정기적으로 기계를 점검한 덕분에. berkat telah memeriksa mesin ya secara rutin, 고장이 kerusakan, 줄었습니다. itu menjadi berkurang. nomor 3, 반장님이 비계 설치 방법을 잘 가르쳐 주셔서. so itu sebab ya, sebab ya. jadi panjang nih Pak Mandor ya, sebab Pak Mandor mengajari. Kita artikan mengajarkan tuh ya. sebab Pak Mandor mengajarkanku dengan baik cara memasang perancah atau cara memasang steker. 실수를 하지 않았습니다. maka tidak melakukan kesalahan. jadi dirubah ke dalam bentuk 덕분에, jadinya seperti ini. 반장님이 비계 설치 방법을 잘 가르쳐 주신 덕분에. jadi 덕분에 berkat ya, berkat 반장님, berkat Pak Mandor atau Pak Mandor, berkat telah ya, telah mengajarkanku dengan baik cara memasang steker. 실수를 하지 않았습니다. maka tidak melakukan kesalahan. Sekarang yang nomor 4 ya, 여러분. 소장님. 소장님 ini kita artikan kapten kapal atau mayor. Ini kalau saya cari artinya adalah mayor jenderal ya. 소장님이 연장을 잘 관리했어. jadi so itu sebab ya, sebab anggap aja sojangan misalkan nggak ngerti nggak apa-apa ya, tapi kita artikan mayor jenderal. sebab Bapak Mayor Jenderal itu mengelola dengan baik tempat kerja. 사고 없이 공사를 마쳤습니다. maka telah menyelesaikan pembangunan tanpa adanya kecelakaan atau tanpa kecelakaan kerja. kita rubah ke dalam bentuk 덕분에 ya, 여러분. 소장님이 연장을 잘 관리한 덕분에. jadi 덕분에 ya, berkat ya, Bapak Sojangnim atau Bapak Mayor Jenderal telah mengelola dengan baik tempat kerjanya. 사고 없이 공사를 마쳤습니다. maka telah menyelesaikan pembangunan itu tanpa adanya kecelakaan kerja. Sekarang kita lanjutkan yang tewa iya ya, 여러분. yang percakapan 2 ini ada percakapan antara 반장님 atau Pak Mandor dan Carlo, saudara Carlos. 반장님 berkata, Carlo 씨, 오늘 작업해야 하는 구역이 어디예요? saudara Carlos, area yang harus dikerjakan hari ini itu di mana? Lalu Carlos menjawab, 조타실 쪽입니다. jadi sebelah ruang kemudi. Lalu 반장님 menjawab lagi, 비계 기둥은 다 세웠어요. apakah, kita penggal dari sini ya, apakah tiang perancahnya, jadi tiang perancahnya itu sudah didirikan semua kan, atau sudah dibangun semua kan? Lalu Carlos menjawab, 네, 비계 기둥은 모두 세웠고. ya, tiang perancahnya itu semuanya itu sudah didirikan atau semuanya itu sudah
bangun gitu ya. Kemudian Tijang도 거의 다 붙었습니다. Jadi tijang itu strip besinya pun ya, strip besinya pun itu hampir semua itu ditempelkan atau dipasang. Lalu Banjangnim membalas 생각보다 많이 진행했네요. Ya, 진행하다 itu artinya adalah melangsungkan, bisa juga kita artikan itu membuat kemajuan ya. Anda telah membuat kemajuan yang banyak dibandingkan perkiraanku ya. Seperti itu. Lalu Carlos menjawab, 잘 가르쳐 주신 덕분에요. Itu berkat Anda mengajar. Maksudnya itu berkat Anda mengajariku dengan baik. Tijang 작업이 끝나면 ya. Jadi jika telah selesai pekerjaan strip besinya, 미tung capi를 설치하는 거 맞지요? Kita akan memasang penstabil dasar, benar kan? Gitu. Lalu yang Banjangnim membalas, 네, 맞아요. Ya, benar sekali. 내가 수평을 확인하는 동안, jadi selama saya memeriksa horizontalnya Carlos는 saudara Carlos itu ya, saya mohon untuk menyelesaikan pekerjaan strip besinya. 미tung capi는 함께 설치합시다. Jadi mitung capi itu penstabil dasarnya nanti, ayo kita pasang bersama-sama. 안전 로보하고 가세도 설치해야 되니까 ya, dikarenakan kita pun harus memasang juga. Kata gase itu adalah penjepit ya. Jadi penjepit yang silang kayak gini atau penyangga juga bisa ya. Dikarenakan kita itu harus memasang juga penyilang atau penyangga atau penjepit dan juga tali pengamannya. 작업을 서두르죠. Ayo kita buruan bergegas bekerja. Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 265 ya 여러분 ya. Ya, selamat mendengarkan. 칼로 씨, 오늘 작업해야 하는 구역이 어디예요? 조타실 쪽입니다. 비계 기둥은 다 세웠어요? 네. 비계 기둥은 모두 세웠고 띠장도 거의 다 붙였습니다. 생각보다 많이 진행했네요. 잘 가르쳐 주신 덕분이에요. 띠장 작업이 끝나면 밑둥잡이를 설치하는 거 맞지요? 네, 맞아요. 내가 수평을 확인하는 동안 칼로 씨는 띠장 작업을 마무리해 주세요. 밑둥잡이는 함께 설치합시다. 안전 로프하고 가세도 설치해야 되니까 작업을 서두르죠. Kita 보아요. Mari coba kita menjawabnya ya. Pun yang nomor 1, 오늘 작업할 구역은 어디예요? Kita penggal dari sini. 구역 itu area. Area kata el ini artinya adalah yang akan. Area yang akan dikerjakan hari ini itu di mana? Jadi area yang akan dikerjakan hari ini tadi di mana ya pun? Jadi jawabannya itu adalah 조타실 쪽입니다. Itu adalah ruang kemudi atau sebelah ruang kemudi. Sekarang nomor 2. Tijang 작업을 한 후에 setelah melakukan pekerjaan strip besi, 무슨 작업을 해요? Itu melakukan pekerjaan apa? Jadi jawabannya setelah melakukan pekerjaan strip besi ini ya. Jadi jika telah selesai melakukan pekerjaan strip besi, jadi jawabannya yang ini. 미tung capi를 설치하다 atau 미tung capi를 설치해요 itu jawabannya. Jadi memasang penstabil dasar. Selanjutnya, 제주도엔 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap. Oke, mari kita bahas ya, 여러분, yang ini. 비계 설치 작업, pekerjaan memasang 비계, steger atau perancah. 비계를 설치하다, memasang perancah. 용접 작업, pekerjaan pengelasan. Ya, kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya seperti ini.
반장님, 비계 설치 작업을 다 마쳤습니다. Pak Mandor, saya telah menyelesaikan semua pekerjaan pemasangan perancah. 수고했어요. terima kasih atas kerja kerasmu. 비계를 설치한 덕분에 berkat Anda telah memasang perancahnya. 높은 곳에서도 안전하게 작업할 수 있겠네요. seperti itu. Ya, pastinya kita bisa bekerja secara nyaman juga di tempat yang tinggi ya. Seperti itu. 네, 반장님. Ya, Pak Mandor. 그럼 kalau begitu 이제 용접 작업을 시작하면 될까요? Kalau ada program 될까요 itu adalah meminta saran atau pendapat ya. Kalau begitu, apakah saat ini ya boleh jika memulai pekerjaan pengelasan? Jadi meminta saran kepada bosnya. Selanjutnya yang kalimat di bawahnya ya 여러분 ya, 안전로브 설치 작업. Jadi pekerjaan pemasangan tali pengaman. Selanjutnya, 안전로브를 설치하다 memasang tali pengaman. Lalu 배관 작업 itu adalah pekerjaan perpipaan ya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Ya, ini kita hapus dulu ya. Bentar. Ya, kita masukkan ke dalam kalimatnya. 반장님, 안전로브 설치 작업을 다 마쳤습니다. Jadi Pak Mandor, saya telah menyelesaikan semua pekerjaan pemasangan tali pengamannya. 수고했어요. terima kasih atas kerja kerasmu. 안전로브를 설치한 덕분에, jadi 안전로브를 설치한 덕분에 berkat Anda telah memasang tali pengaman. 높은 곳에서도 안전하게 작업할 수 있겠네요. Ya, seperti pastinya kita itu bisa bekerja secara nyaman juga di tempat yang tinggi ya. Seperti itu. 네, 반장님. Ya, Pak Mandor. 그럼 이제, jadi kalau begitu saat ini 배관 작업을 시작하면 될까요? Jadi 그럼 이제 배관 작업을 시작하면 될까요? Kalau begitu, apakah saat ini boleh jika memulai pekerjaan perpipaan seperti itu. Selanjutnya 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat. 한턱 내세요. Kata 한턱 내다 itu mentraktir. Kalau 한턱 내세요 berarti traktirlah. Maksudnya itu traktirlah kami. Seperti itu ya. Bayarilah makan. Seperti itu ya. 반장님, 승진 축하해요. Pak Mandor, selamat naik pangkat ya. Jadi 승진 축하해요 itu adalah selamat naik pangkat. 한턱 내세요. Traktirlah kami. 고마워요. Terima kasih, 그럴게요. Akan kulakukan seperti itu. Coba kita dengarkan ya, 여러분 ya. 한턱 내세요. 반장님, 승진 축하해요. 한턱 내세요. 고마워요. 그럴게요. Sekarang kita lanjutkan yang munwawa jambo, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas ya 여러분. 한국의 조선업, kata Hanguk itu Korea, 조선업 industri pembuatan kapal. Jadi industri pembuatan kapalnya Korea. Mari kita bahas. 한국은 세계적으로 유명한 조선업 국가 중 하나로 대형 선박 및 특수 선박을 건조하는 데 있어 높은 기술력을 갖추고 있습니다. 한국, Korea 중 하나로 sebagai salah satu di antara 국가 negara 조선업 pembuatan kapal atau pembuat kapal 유명한 yang terkenal 세계적으로 itu secara mendunia. Jadi kita artikan Korea itu sebagai salah satu di antara negara pembuat kapal yang terkenal di seluruh dunia, ya. 대형 선박 및 특수 선박을 건조하는 데 있어 높은 기술력을 갖추고 있습니다. Jadi Korea itu memiliki 기술력, kemampuan teknis, 높은 yang tinggi,
건조하는 데 있어 itu dalam merakit teksu sombak kapal khusus MIT dan teong sombak kapal modern. Jadi Korea itu memiliki kemampuan teknis yang tinggi yang bisa merakit kapal khusus dan kapal besar. 한국의 조선업은 1970년대 정부 주도의 핵심 산업으로 시작돼요. Ya, ntar kita artikan dari sini ya. 한국의 조선업은 kita penggal dari sini. Jadi industri pembuatan kapalnya Korea itu telah dimulai sebagai industri intinya usaha pemerintah pada tahun 1970-an. 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. dan memiliki daya saing yang mendunia. 한국에는 한국에는 연대중공업, 삼성중공업, 대우, 조선해양 등과 같은 세계적인 조선업체들이 있는데, jadi kita artikan dari sini ya punya. Jadi di Korea itu 조선업체들 itu adalah perusahaan-perusahaan pembuat kapal sekejokin yang mendunia. 등과 같은 yang seperti dengan ini nama perusahaan ya, Daewoo Joseon Haeang itu adalah Daewoo Shipbuilding, pokoknya nama perusahaan ya ini. Lalu Samsung Jungkongop, lalu Hyundai Jungkongop. Jadi di Korea itu ada perusahaan-perusahaan pembuat kapal yang sudah mendunia yang seperti ini ya, Daewoo Joseon Haeang, kemudian Samsung Jungkongop, lalu Hyundai Jungkongop. Kemudian idol objeknya, jadi mereka ini adalah objek, adalah perusahaan 전 세계 대형 선박 건조 분야에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Jadi mereka ini itu adalah perusahaan yang menempati persentase pendudukan pasaran yang tinggi di dalam perakitan ya, di dalam bidang perakitan kapal yang besar di seluruh dunia. Selanjutnya, 한국의 조선업은 기술력, 생산성, 가격, 경쟁력 등에서 높은 평가를 받고 있습니다. Kita penggal dari partikel N ya 여러분. 한국의 조선업, industri pembuatan kapal Korea 받고 있습니다. mendapatkan 평가, penilaian, 높은 yang tinggi, 경쟁력 등에서 di dalam daya saing 가격 harga, di dalam daya saing harganya, 생산성, produktivitas, 기술력, kemampuan teknisnya. Jadi kita artikan industri pembuatan kapal Korea itu mendapatkan penilaian yang tinggi dalam daya saing harganya, lalu produktivitasnya dan kemampuan teknisnya. 2020년을 기준으로 한국의 조선업은 kita penggal dari sini R&D 및 설계 생산 부문의 기술력을 포함한 종합 경쟁력에서 세계 1위를 차지하였습니다. Jadi kita penggal dari sini tadi ya 여러분 ya. 조선업 industri pembuatan kapal 한국의 Korea. Jadi 한국의 조선업은 industri pembuatan kapal Korea 기준으로 dengan standar 2020년 tahun 2020 ya itu 차지하였습니다. telah menempati 1위 peringkat pertama 세계 dunia 종합 경쟁력에서 dalam daya saing yang komprehensif, poaman yang termasuk 기술력, kemampuan teknis, bumun, bagian, 생산 produksi, 설계, rancangan atau desain, MIT, dan R&D atau penelitian dan pengembangan. Kita artikan, industri pembuatan kapal Korea
dengan standar tahun 2020 itu telah menempati urutan pertama atau urutan nomor 1 dunia dalam daya saing komprehensifnya yang termasuk kemampuan teknis bagian produksi, bagian rancangan, dan bagian R&D atau bagian penelitian dan pengembangan. 선종별 경쟁력에 있어서도, jadi dalam hal kata 있어서도 kita artikan tuh ada ya, ini bisa diartikan ada tapi kita artikan dalam hal gitu aja ya. Dalam hal daya saing berdasarkan jenis kapal 가스운반선, lalu 유조선, 컨테이너선 등에서 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. memiliki dengan pasti 경쟁력 daya saing 높은 yang tinggi 등에서 di dalam kontainer kapal kontainer, 유조선 kapal tanker minyak, lalu 가스운반선 itu kapal pengangkut gas. Jadi kita artikan ya ya, dalam hal daya saing berdasarkan jenis kapal ya, Korea itu memiliki dengan pasti daya saing yang tinggi di dalam kapal kontainer ya, lalu kapal tanker minyak ya, kemudian kapal pengangkut gas. Selanjutnya, 그러나 최근 몇 년간 한국의 조선업은 세계적인 경기 침체와 경쟁의 심화로 인해 다소 어려움을 겪고 있습니다. 그러나, namun, ya kita penggal dari sini, 한국의 조선업은 industri pembuatan kapal Korea 최근 몇 년간 beberapa tahun terakhir 겪고 있습니다. mengalami 다소 어려움, agak kesulitan, ini diakibatkan simwaro dengan ketatnya 경쟁 persaingan, 침체 kemerosotan, 세계적인 경기 ekonomi global. Jadi kita artikan karena namun ya industri pembuatan kapal Korea ya pada beberapa tahun terakhir ini itu taso itu agak mengalami kesulitan diakibatkan karena ketatnya persaingan dan kemerosotan ekonomi global. 이를 극복하고자 한국조선업은 기술 혁신과 구조 개선을 통해 경쟁력을 강화하는 등 조선업 선두국의 입지를 유지하기 위한 노력을 끊임없이 하고 있습니다. Jadi kita artikan dari sini ya pun partikel subjek en ini ya. Jadi 한국조선업 industri pembuatan kapal Korea 극복하고자 untuk mengatasi hal ini ya mereka itu 끊임없이 하고 있습니다. Jadi 끊임없이 하다 itu terus menerus ya, 노력 berupaya, 유지하기 위한 untuk mempertahankan, 입지 posisi, 선도국 negara pelopor, 조선업 industri pembuatan kapal, 강화하는 yang memperkuat, 경쟁력을 daya saing 통해 melalui 개선, perbaikan 구조 struktural, kuat, dan 기술 혁신, inovasi teknologi. Jadi kita artikan industri pembuatan kapal Korea untuk mengatasi hal ini, mereka itu terus-menerus berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai negara terdepan atau negara pelopor industri pembuatan kapal yang memperkuat daya saingnya melalui perbaikan struktural dan inovasi teknologi. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki pun yang nomor 1,
다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? jadi hal yang ada hubungannya dengan kata berikut itu apa? Yang ada hubungannya dengan kata 도료 호스. Ya, kata 도료 호스 itu artinya 호스 itu selang, kata 도료 itu cat ya. Jadi kalau 도료 호스 artinya ada selang cat ya. Itu nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, tugu peralatan. Kalau nomor 1 cerio. Cerio itu adalah bahan ya, bahan baku. Nomor 2 itu adalah wolio, itu adalah bahan mentah atau bisa juga kita artikan ini material juga bisa ya. Terus ada ike itu mesin. Jadi jawabannya itu adalah tugu peralatan karena ini adalah selang cat. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang soal nomor 2 ya 여러분. 다음 중 밑줄 진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya yang digarisbawahi kalimatnya ya opsi 1, 2, 3, 4 itu yang betul nomor berapa. Nomor 1 coba betul atau salah ini 여러분. 벼면을 물기를 주었습니다. Jadi 주었습니다 itu salah ya 여러분. Kata mulki itu kadar air. Jadi yang betul itu adalah titik kadar airnya permukaan. Jadi yang betul ada ceko. Ceko itu adalah menghilangkan ya. Ceko. Ceko 했어요. Ya, ini artinya adalah telah menghilangkan atau telah meniadakan atau telah menyingkirkan ya kadar airnya permukaan seperti itu, permukaan kapal maksudnya. Jadi nomor 1 ini tidak sesuai ya. Nomor 2, 선체 표면에 녹을 제거했어요. Jadi telah menghilangkan ya, telah menghilangkan atau telah menyingkirkan karat. Kata nuk itu karat ya, karatnya permukaan bodi kapal ya. Jawabannya nomor 2 ya, telah menyingkirkan karatnya permukaan bodi kapal. Oke, 정답은 2번입니다. Karena nomor 2 ini yang paling sempurna kalimatnya. Nomor 3, 선체 내부의 온도를 조리했습니다 atau 조리했어요. Jadi telah menangani. Jadi kalau suhu itu bukan ditangani ya, yang betul adalah 유지. 유지 itu adalah dijaga. 유지 seperti ini. 유지했어요. Ya. 유지했어요. Jadi telah menjaga suhunya bagian dalam bodi kapal seperti itu. Jadi 유지 bukan kok 조리 ya. Nomor 4, 오늘 사용할 도료를 조립했어요. Ya, telah merakit cat yang akan digunakan hari ini. Ya, telah merakit cat. Masa cat kok dirakit? Nggak cocok ya. Jadi yang betul adalah 준비 ya. 준비. Seperti ini. 준비했어요. Ya, jadi telah mempersiapkan cat yang akan digunakan hari ini. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor 2 ya, punya tadi ya. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 ya, 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. Oke, mari kita bahas. 도장 작업을 할 때는 ya saat melakukan pekerjaan pengecatan 작업장을 환기시켜야 합니다. Ya, kita itu harus melakukan pertukaran udara tempat kerja. 그래서 sehingga 도장 작업을 하기 전에 ya sehingga sebelum melakukan pekerjaan pengecatan ya 열어야 합니다. Itu kita itu harus membuka titik-titik ya. Kira-kira membuka apa? Nomor 1 창문 jendela, nomor 2 줄잡 meteran, nomor 3 송풍기 itu adalah blower ya, bukan 선풍기 loh ya. Kalau 선풍기 ini adalah kipas angin, kalau 송풍기 itu adalah blower. Kata sadari itu adalah tangga seperti itu. Jadi jawabannya jelas ya. Jawabannya harus membuka 창문 jendela. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang nomor 4 ya 여러분. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? Jadi berikut ini adalah penjelasan tentang apa. Jadi 에어리스 스프레이건으로 페인트를 분사한 후 붓으로 페인트칠을 마무리합니다. Jadi kita artikan ya dari sini ya. Hu itu setelah. Ya, setelah
Setelah menyemprotkan cat ya dengan menggunakan pistol penyemprot tanpa udara, maka menyelesaikan pengecatan dengan menggunakan kuas. Seperti itu. Jadi setelah kita menyemprotkan cat dengan menggunakan pistol penyemprot tanpa udara, maka kita itu langsung menyelesaikan pengecatannya itu dengan menggunakan kuas. Ya, jadi ini adalah pembahasan atau penjelasan tentang apa ya, Pun? Jawabannya adalah nomor 1, Pojang Jakob, pekerjaan pengemasan atau pekerjaan pembungkusan, jelas bukan. Nomor 3, Yeonma Jakob itu adalah pekerjaan pengasahan atau pekerjaan penggosokan atau pekerjaan penghalusan, jelas bukan. Nomor 3, Dojang Jakob, pekerjaan pengecatan. Nomor 4 adalah Jetan Jakob, pekerjaan pengukuran dan pemotongan. Jadi jawabannya adalah nomor 2. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고 jadi bacalah tulisan berikut kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. Oke 여러분, mari kita bahas. 한국은 세계적으로 경쟁력 있는 조선업 국가로. Jadi kita penggal dari sini, Korea itu sebagai negara membuat kapal yang mempunyai daya saing secara mendunia. 대형 선박 및 특수 선박 건조에서 높은 기술력을 가지고 있습니다. Korea itu memiliki daya saing yang tinggi di dalam perakitan atau pembuatan kapal yang khusus dan kapal yang besar atau kapal besar. 특히 가스운반선, 유조선, 컨테이너선 분야에서 강점을 보입니다. Jadi 특히 khususnya itu terlihat pada keunggulannya ya, terlihat keunggulannya atau mempunyai keunggulan itu di bidang kapal kontainer, kapal tanker minyak dan kapal pengangkut gas. 최근 ya akhir-akhir ini atau saat ini 경기 침체로 어려움을 겪고 있지만 jadi saat ini Korea itu memang mengalami kesulitan disebabkan oleh kemerosotan ekonomi ya, akan tetapi 기술 혁신과 구조 개선을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. Korea itu mulai meningkatkan daya saingnya kembali melalui pembaharuan struktural dan juga inovasi teknologi. Sekarang kita artikan yang opsi pertama ya 여러분. 한국의 조선 업체들은 주로 소형 선박을 만듭니다. Kita penggal dari partikel subjek sini ya 여러분. Perusahaan-perusahaan pembuatan kapal Korea 주로 biasanya membuat kapal ukuran besar dan kecil. Ya, jelas ini kurang cocok ya ya, karena cuma membuat kapal ukuran kecil besar saja. Nomor 2, 한국의 조선업은 유조선 분야에서는 jadi industri pembuatan kapal Korea di bidang kapal tanker minyak itu ya 기술력이 약습니다. Itu daya kemampuan teknisnya itu lemah. Ya, padahal itu bukan lemah ya, tapi kuat ya. Jadi kurang cocok ini. Nomor 3, 한국의 조선업은 경기 침체에도 불구하고 큰 어려움 없이 성장하고 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en ini ya, 조선업 industri pembuatan kapal Korea itu tumbuh tanpa kesulitan yang besar walaupun pada kemerosotan ekonomi. Jelas nomor 3 ini kurang cocok ya kurang cocok. Oke, sekarang nomor 4. 한국은 세계적으로 특수 선박 건조 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있습니다. Jadi Korea 보유하고 있습니다 itu memiliki. Jadi Korea memiliki kemampuan teknis yang tinggi di bidang pembuatan kapal yang khusus ya di seluruh dunia atau
secara mendunia. Jadi Korea itu memiliki kemampuan teknis yang tinggi di bidang pembuatan kapal khusus secara mendunia. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya, 여러분 ya. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya, 여러분. Yang nomor 1, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian dari 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 로프가 어디에 있어요? 사다리 옆에 있어요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya, 여러분. 로프가 어디에 있어요? Jadi 로프 itu tali, talinya berada di mana? 사다리 옆에 있어요. Jadi berada di samping tangga. Jadi berada di samping tangga. Berarti jawabannya adalah yang nomor 2 ya, karena ini di samping tangga. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya, 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 1, kalau si aku hal 거예요. Jadi kemungkinan akan melakukannya itu bersama dengan saudara Carlos. Nomor 2, 내일 오전부터 할 거예요. Jadi kemungkinan akan melakukannya mulai besok pagi. Nomor 3, 안전난간도 설치할 거예요. Jadi kemungkinan akan memasang juga pagar pengamannya. Nomor 4, 오늘 4시간 정도 할 거예요. Jadi hari ini ya kemungkinan akan melakukannya sekitar 4 jam. Coba kita dengarkan listeningnya nomor 2, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (2번) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 비계 설치 작업은 언제 시작해요? 1. 칼로 씨하고 할 거예요. 2. 내일 오전부터 할 거예요. 3. 안전 난간도 설치할 거예요. 4. 오늘 4시간 정도 할 거예요. Ya, arti listeningnya yang nomor 2 ya, 여러분. 비계 설치 작업은, ya, kita panggil dari sini pekerjaan pemasangan steker atau pekerjaan pemasangan perancah itu dimulainya kapan? Ya, jadi jawabannya nomor berapa ya, 여러분? Jawabannya adalah nomor 2, 내일 오전부터 할 거예요. Jadi kemungkinan akan melakukannya itu mulai besok pagi. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 3, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, 작업 태도, itu adalah sikap kerja. Nomor 2, 작업 장소, tempat kerja. Nomor 3, 작업 수칙, peraturan kerja atau tata tertib kerja. Nomor 4, 작업 순서, urutan kerja. Coba nomor 3 kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 깔판 작업을 모두 끝냈는데 밑받침 철물을 설치할까요? 네, 그럽시다. 밑받침 철물 작업 후에 비계 기둥을 세워주세요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya, 여러분. Kalpan 작업을 모두 끝냈는데, jadi saya telah menyelesaikan semua pekerjaan papan lantainya. Nende, jadi 밑받침 철물을 설치할까요? Apakah sebaiknya memasang perangkat logam dasarnya? Seperti itu. 네, 그럽시다. Ya, ayo seperti itu. Ayo lakukan seperti itu. 밑받침 철물 작업 후에, jadi setelah
bekerja atau setelah melakukan pekerjaan perangkat logam dasar, 비계 기둥을 세워주세요. Saya mohon untuk mendirikan tiang perancahnya. Seperti itu. Jadi nomor 3 tadi pertanyaannya adalah dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jadi jawabannya nomor berapa? Berbicara tentang 작업 순서, urutan kerja. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau sebagai kata yang berhubungan. Opsi nomor 1 kita artikan 마스크를 주문했어요. 마스크를 주문했습니다. Jadi saya telah memesan masker. Nomor 2, 마스크는 작업대 옆에 있습니다. Jadi masker berada di samping meja kerja. Nomor 3, 지금 바로 마스크를 쓰겠습니다. Jadi sekarang saya akan memakai masker secara langsung. Nomor 4, 저기 마스크를 쓴 사람이, jadi orang yang memakai masker di sebelah sana itu adalah saudara Carlos. Seperti itu. Coba nomor 4 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 칼로 씨, 도장 작업 중에는 마스크를 꼭 착용하세요. 1. 마스크를 주문했습니다. 2. 마스크는 작업대 옆에 있습니다. 3. 지금 바로 마스크를 쓰겠습니다. 4. 저기 마스크를 쓴 사람이 칼로 씨입니다. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. Kalau si 도장 작업 중에 마스크를 꼭 착용하세요. Seperti itu ya, saudara Carlos ya. Di tengah kerja mengecat ya, maksudnya di saat kamu kerja mengecat itu, masker을 꼭 착용하세요. Mutlak kenakanlah masker atau wajib kenakanlah masker. Ya, jadi jawabannya nomor berapa ya, Bun? Jadi jawabannya adalah nomor 3. 지금 바로 마스크를 쓰겠습니다. Jadi sekarang saya akan memakai maskernya secara langsung. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 오늘 작업할 장소가 바뀐 이유는 무엇입니까? Ya, kita penggal dari sini iyu alasan. Alasan telah merubah atau alasan telah mengganti tempat yang akan melakukan kerja hari ini itu karena apa ya 여러분? Nomor 1, 바람이 너무 강해서. Jadi so itu sebab ya. Sebab anginnya itu sangatlah kuat ya, atau anginnya itu sangatlah kencang. Nomor 2, 작업할 사람이 없어서. So itu sebab orang yang akan bekerja itu tidak ada. Nomor 3, 작업 계획이 잘못돼서. Itu sebab ya, so itu sebab perencanaan kerjanya itu salah. Nomor 4, 도장 작업을 빨리 마쳐서. Jadi sebab menyelesaikan secara cepat pekerjaan pengecatan. Coba nomor 5 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 오늘 작업할 장소가 바뀐 이유는 무엇입니까? 오늘 작업할 곳은 가판이지요. 빨리 가서 도장 작업을 마치겠습니다. 아, 오늘은 실내 작업부터 먼저 합시다. 작업 계획서를 보면 오늘은 가판 도장 작업을 해야 되는데요. 오늘 바람이 너무 많이 불어서 야외 작업은 어려울 것 같아요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 오늘 작업할 곳은 가판이지요. Jadi kita penggal dari sini. Jadi tempat yang akan kita melakukan kerja hari ini itu adalah dekapalkan ya, atau
lantai kapal kan, seperti itu. 빨리 가서 saya akan pergi secepatnya. Lalu 도장 작업을 마치겠습니다. Saya akan menyelesaikan pekerjaan pengecatan. 오늘은 실내 작업부터 먼저 합시다. Jadi, hari ini ayo kita melakukan, ya, ayo kita bekerja terlebih dahulu mulai dari pekerjaan interior atau pekerjaan dalam ruangannya. Lalu 작업 계획서를 보면 jika melihat ya daftar perencanaan kerja, 오늘은 hari ini kapan 도장 작업을 해야 되는데요. Ya, kita itu harus bekerja pengecatan lantai kapal. Lalu 오늘 바람이 너무 많이 불어서 hari ini itu sebab ya, hari ini sebab anginnya itu banyak sekali berembus. Maksudnya itu hari ini anginnya itu sebab sangatlah kencang sekali. 야외 작업은 pekerjaan di luar 어려울 것 같아요. Sepertinya itu akan sulit. Ya, pertanyaannya tadi apa ya, Rubun ya? Jadi alasan telah berganti tempat di mana akan melakukan kerja hari ini tuh karena apa? Jadi jawabannya itu karena angin ya, Bun ya. Jadi 바람이 너무 강해서. Anginnya itu sebab ya sangatlah kuat atau anginnya itu sangatlah kencang. Oke, 정답은 1번입니다. Oke, Bun, kita sudah sampai di bab 48. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 49. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.